Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore dan masih bergabung bersama kami ada anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, pengamat politik Ray Rangkuti dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Batubara Muhammad Amin Lubis. Pak Amin, siapa saja pihak-pihak yang sudah diperiksa atau dimintai keterangan terkait rekaman audio yang viral ini? Yang pertama itu dari Kajari sendiri, Kabupaten Batubara. Kemudian besok rencananya kita akan menelusuri informasi dari Kapolres dan Dandim 0208 Asahan. Baik, dari pemeriksaan awal apakah sudah ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu? Kita Bawaslu Kabupaten Batubara masih mendalami informasi awal yang sampai ke Bawaslu terkait viralnya video ini. Kemudian saya informasikan bahwa Bawaslu Kabupaten Batubara dalam hal ini mendapatkan informasi, kemudian kita melakukan penelusuran. Sampai hari ini situasinya belum ada pelapor ke Bawaslu Kabupaten Batubara. Kemudian juga ini sebenarnya tidak dalam posisi ditemukan, tapi berdasarkan itu Bawaslu harus cepat dan tanggap menelusuri langsung proses terjadinya ini. Baik, kemudian untuk memeriksa rekaman audio ini sejauh ini seperti apa pemeriksaannya Pak Amin? Apakah juga melibatkan pihak-pihak dari kepolisian untuk memeriksa kebenaran dari isi rekaman suara tersebut? Ya, Bawaslu Kabupaten Batubara tentu melihat bahwa yang pertama itu rekaman. Nah, rekaman itu berbentuk suara, bukan rekaman berbentuk visual atau gambar-gambar. Nah, ini kita harus mendalami benar-benar apakah informasi ini benar atau memang informasi ini hoax. Maka yang pertama Bawaslu lakukan menelusuri, meminta klarifikasi dan keterangan kepada yang ada di Putu ya Mbak, yang ada di Putu. Masih kita lakukan tadi pagi itu baru kejaksaan. Nah mungkin besok kita akan jadwalkan Dandim dan Kapolres. Baik, Bang Ray Rangkuti, ini lagi-lagi netralitas aparat jadi sorotan setelah munculnya rekaman audio yang viral di media sosial ini. Apakah ini terjadi, meskipun ini masih diselidiki, apakah ini terjadi akibat lemahnya pengawasan, regulasi, atau seperti apa, Bang Ray? Halo. Bang Ray Rangkuti, Anda masih bergabung bersama kami? Halo, ya, baik, sorry. Ya, silakan Bang Ray. Ya, saya kira bukan karena lemahnya regulasi. Regulasi kita dah cukup memadai lah untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini. Tetapi regulasi maupun aturan macam-macam itu kadang-kadang nggak berbunyi bila ada dua faktor. Faktor pertama adalah kekuasaan yang begitu besar yang dihadapi, yang memungkinkan aktor-aktor yang menegakkan hukum tidak dapat dengan mampu untuk mengatasi tekanan yang sifatnya bersifat kekuasaan besar itu gitu ya. Nah yang kedua adalah soal aparat penegak hukumnya sendiri, termasuk di dalamnya adalah Bawaslu. Mereka punya keberanian nggak untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini. Kalau saya dengar tadi penjelasannya Bung Amin, saya kira ini bakal lama ini proses ini gitu. Padahal menurut saya sebetulnya sangat cepat bisa diselesaikan. Tinggal ambil contoh dari rekaman itu, bawa ke laboratorium, tinggal cocokkan antara suara asli yang diduga pelaku-pelaku di dalamnya itu dengan suara yang ada di rekaman itu. Kalau cocok ya itu udah jadi barang bukti kan. Kalau nggak cocok berarti hoax. Kalau hoax tinggal diserahkan kepada polisi, nyari siapa pelaku-pelakunya gitu. Saya kira 2-3 hari juga akan dapat titik temunya, akan dapat ini nyali gitu. Kalau kita minta klarifikasi itu tentu
Lalu Tapi kita bagaimana udah bisa tahu lah bahwa bagaimana akan dengan klarifikasinya hasilnya baik, akan tahan begitu kira-kira. oke. Nah oleh karena itu langsung aja uji materi itu. Oke, lalu bagaimana dengan pengawasan di setiap daerah dalam gelaran pemilu ini? Karena kalau seandainya katakanlah jika memang isi dari rekaman ini betul adanya, ini kan melibatkan beberapa pihak dari kepala desa, kejaksaan hingga kepolisian. Jadi seperti terstruktur begitu ya. Seperti apa Bang Rey? Ya itu yang kita sebut tadi, karena persoalannya ini bukan soal aturan, tapi soal tembok besar yang akan dihadapi oleh orang seperti Bung Amin ini gitu. Kalau kita lihat udah polanya udah pola terstruktur, ada perlindungan kekuasaan yang begitu besar terhadap mereka yang melakukannya sehingga kelihatan nggak jerak-jerak gitu. Di sana udah ditindak, di sini udah tidak, tapi kelihatan nggak punya efek terhadap yang lainnya gitu. Itu kenapa gitu? Karena ada yang melakukan pembiaran. Pembiaran ini cuma berpidato-pidato saja, netral. Yeah. Tapi saat yang bersamaan, yang ketika terjadi dugaan adanya ketidaknetralan, ya yang bersangkutan seperti ya membiarkannya melalui proses hukum biasa gitu loh. Okay. Nah oleh karena itulah menurut saya ya orang seperti Bung Amin ini harus betul-betul berani menegakkan aturan ini. Ini kan ya apa kalau ia benar ya itu masalah, kalau ia nggak benar itu juga masalah. Karena itu hoax gitu. Yeah. Jadi baik benar mau tidak benar, penting untuk segera diselesaikan. Dimulai oleh Bawaslu, menurut saya tidak perlu bertele-tele, langsung aja uji materi itu. Itu suara yang ada di rekaman itu sesuai nggak dengan suara-suara yang umum dari pejabat-pejabat yang dimaksud di daerah itu gitu. Baik. Itu sih menurut saya mungkin butuh sehari 2 hari aja cukup. Nah setelah dibuktikan nggak ada kecocokan suara, berarti hoax. Kalau hoax, kejar orang yang menebarkan hoax itu, sebab hoax ini dengan yang peristiwanya juga sama berbahayanya gitu. Baik Mbak Titi, apakah pihak-pihak yang masih memiliki kekuasaan saat ini bisa dinilai lebih berpotensi untuk misalnya melakukan tekanan atau hal-hal lainnya begitu untuk memenangkan paslon tertentu? Ya, rumusnya itu Mbak, di mana-mana kekuasaan itu selalu lebih punya potensi untuk menyimpang atau kemudian melakukan kerja-kerja yang berpihak ya, kalau memang punya intensi ke arah sana. Karena mereka punya sumber daya, punya struktur birokrasi, dan punya akses kepada kewenangan begitu. Nah, disinilah maka otoritas yang ada itu harus bekerja sungguh-sungguh. Kalau saya melihat sih ini perkara yang luar biasa dalam artian tidak bisa hanya berhenti hanya dalam permasalahan pemilu. Karena kenapa yang terlibat ini kan meskipun kita lagi-lagi ya praduga tak bersalah ya. Ada penjabat bupati, lalu melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan pihak-pihak yang bisa dikatakan pimpinan di daerah. Nah oleh karena itu, karena ini menyangkut betul-betul bahkan dalam konteks kelembagaan dari orang-orang yang terduga tersebut berasal, itu merupakan pelanggaran berat kalau memang terjadi. Makanya menurut saya dalam hal ini, selain kita mendorong Bawaslu untuk bekerja profesional dengan supervisi segala sumber daya yang ada pada kelembagaan Bawaslu, karena tentu saja ya ini kan Bawaslu kabupaten, dia perlu dukungan-dukungan akses yang cepat untuk bisa mengakses tadi yang disebut oleh Bang Ray, sumber daya untuk membandingkan dari aspek teknologi, misalnya mengakses lab forensik dan seterusnya. Oleh karena itu Bawaslu juga harus memastikan itu mereka mendampingi secara baik kerja-kerja dari Bawaslu Batubara. Yang kedua menurut saya bahkan pihak-pihak terkait dalam konteks pengawasan dalam hal ini misalnya Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, bahkan Komnas HAM sekalipun itu perlu untuk memastikan penanganan pelanggaran atas kasus ini dilakukan dengan serius, dengan benar, dengan baik, dan dengan maksimal. Tidak bisa hanya kemudian misalnya karena batasan waktu, lalu tiba-tiba ketidakmampuan untuk mengungkap secara menyeluruh, akhirnya kasusnya jadi kadaluarsa. Nah, kenapa ini penting misalnya? Karena ini menyangkut kalau kita lihat aktor-aktor yang ada di dalam video yang beredar, lagi-lagi ini praduga tak bersalah ya. Tetapi relasi kuasanya itu sangat kuat, Mbak. Jadi ini yang kemudian makanya saya kira
otoritas di luar Bawaslu, karena ini menyangkut keberadaan institusi yang harus sepenuhnya netral di pemilu, tidak juga boleh berhenti pada aspek pemilunya saja, tapi menjaga netralitas kelembagaan dari orang-orang yang diduga didengar suaranya itu juga harus dilakukan oleh pihak lain yang juga punya otoritas sesuai kewenangannya masing-masing, sehingga kita ingin dibongkar secara terang benderang sampai tuntas begitu. Baik Pak Amin, tadi Mbak Titi menyatakan bahwa ini merupakan perkara yang luar biasa, tapi tadi Bang Ray Rangkuti menyebut bahwa pengujian atau pemeriksaan perkara ini sebetulnya mudah untuk bisa lebih cepat dibuktikan. Kemudian apakah Bawaslu Kabupaten Batubara bisa benar-benar menjamin bahwa pemeriksaan perkara ini bisa berjalan secara adil dan transparan, Pak Amin? Baik Bu, terima kasih. Tentu yang pertama, terima kasih buat Mbak Titi dan Bang Ray. Tentu saya yakin mereka ini sangat mensupport Bawaslu, terutama masukan-masukan yang baik. Tentu bukan hanya Abang Ray dan Mbak Titi, tentu semua masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Batubara ini mendukung Bawaslu. Biarkan proses ini diselesaikan oleh Bawaslu. Insya Allah tentu kita Bawaslu harus lebih cepat dan lebih netral tentunya untuk menjaga nama baik Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Batubara. Baik, kami tunggu hasil pemeriksaan dari rekaman audio ini, Pak Amin. Terakhir, Bang Ray, lantas apa yang harus dilakukan agar jalannya pemilu bisa betul-betul berjalan secara luber dan jurdil, kemudian juga bebas dari tekanan, intimidasi, dan juga untuk menjamin netralitas aparat selama gelaran pemilu ini? Halo, Bang Ray. Ya, harus dimulai dari kepalanya ya. Kepalanya itu adalah presiden. Itu menurut saya nggak cukup hanya sekedar pidato netral. Beliau juga harus mencontohkan sikap netral itu. Makanya saya pribadi mendesak supaya presiden, kalau memang memiliki kecenderungan politik untuk mendukung salah satu paslon, nyatakan saja secara terbuka. Supaya kita masyarakat ini ngawasinya betul-betul. Tidak menduga-duga seperti sekarang. Mengait-ngaitkannya seperti sekarang, padahal mungkin presiden tidak berada di belakang peristiwa itu. Jadi kalau presiden mengatakan saya mendukung, nah tinggal kita lihat kapan dia cuti untuk terlibat dalam hal dukung-mendukung. Nah itu yang paling, menurut saya yang paling utama. Jangan seperti sekarang, presiden dalam posisinya sebagai presiden mengomentari tentang desain debat, mengomentari tentang model pertanyaan di dalam debat itu. Ya tentu saja itu tidak patut. Orang semua layak berpendapat bahwa presiden sedang tidak independen, tidak netral gitu. Nah, oleh karena itulah kita, kalau saya pribadi mendesak, ayolah Pak Presiden, kalau memang betul-betul ingin netral, independen, semua lapisan ya, jajaran di bawahnya, apa itu ASN, apa itu TNI, Polri, Kejaksaan, nah mulailah dari diri Anda sendiri, perlihatkan tuh. Tapi kalau Anda punya kecenderungan politik, lebih baik terbuka. Dan ketika Anda mau terlibat dalam politik itu, Anda tinggal menyatakan cuti sementara karena Anda mau terlibat dalam urusan pemilu gitu. Baik, terima kasih Bang Ray Rangkuti, pengamat politik, kemudian anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini, dan juga ada Pak Muhammad Amin Lubis, Ketua Bawaslu Kabupaten Batubara, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.